С днем Великой Победы! Ура! Hello Technolovers, tahun 2025 menjadi titik penting dalam peta keamanan Eropa dan kawasan Atlantik Utara. Dua kekuatan besar, aliansi pertahanan multinasional di bawah payung NATO dan Federasi Rusia, terus membentuk dinamika geopolitik melalui modernisasi, mobilisasi, serta pembaruan doktrin militer. Kita tidak akan membahas siapa yang lebih kuat atau siapa yang menang dalam perlombaan senjata ini. Sebaliknya, kita akan menelusuri struktur kemampuan serta arah perkembangan keduanya untuk memahami bagaimana NATO dan Rusia berinteraksi, baik dalam konteks kompetisi, pencegahan, maupun stabilitas regional di masa depan. NATO, struktur, evolusi, dan kekuatan kolektif. Berbeda dari satu negara tunggal, NATO adalah aliansi pertahanan yang kini beranggotakan lebih dari 30 negara, dan jumlah terus berkembang secara politik. Keunggulan utama aliansi ini bukan hanya pada jumlah, tapi pada kemampuannya mengintegrasikan kekuatan nasional anggotanya lewat mekanisme komando bersama, interoperabilitas, serta standar pelatihan yang seragam. Sejak 2022, NATO secara signifikan memperkuat postur pertahanannya di Eropa Timur. Unit-unit tempur maju atau Forward Battle Groups dikerahkan, sementara model pasukan baru, NATO Force Model, dikembangkan untuk meningkatkan kesiapan ratusan ribu personil yang dapat dimobilisasi dengan cepat. Aliansi ini kini menekankan 3 garis kapabilitas utama: pencegahan dan pertahanan di Eropa, kemampuan proyeksi kekuatan maritim dan udara, serta ketahanan industri dan pasokan amunisi. Negara-negara kunci seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman berperan sebagai tulang punggung aliansi, menyumbangkan aset besar mulai dari kapal induk, pesawat generasi terbaru, hingga kemampuan intelijen dan cyber. Kekuatan NATO sejatinya tidak hanya terletak pada jumlah aset militernya, melainkan pada jaringan pangkalan, sistem pelatihan lintas negara, dan interoperabilitas yang membuat setiap anggota dapat bergerak dalam satu komando terpadu. Rusia, mobilisasi, modernisasi, dan skala kekuatan. Sementara itu, Federasi Rusia tetap mempertahankan struktur militer terpusat dengan skala besar, yang sejak 2014 dan lebih intens lagi setelah 2022, mengalami perubahan besar. Pada 2025, berbagai laporan publik menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah personil, anggaran pertahanan, serta produksi amunisi dan peralatan tempur. Fokus utamanya kini mengarah pada pengembangan sistem rudal jarak menengah, senjata, hipersonik, dan peningkatan kekuatan artileri berat. Rusia juga menaruh perhatian besar pada Fourth Generation, yakni kemampuan untuk merekrut, melatih, dan memproduksi perlengkapan tempur dalam jumlah besar secara berkelanjutan. Sejumlah laporan independen mencatat adanya peningkatan drastis dalam rekrutmen tentara baru serta konversi industri sipil untuk mendukung produksi militer. Jumlah personil militer Rusia di tahun 2025. Personil aktif sekitar 1,32 juta orang, cadangan kurang lebih 2,25 juta orang, total keseluruhan hampir 3,57 juta personil. Kekuatan darat, artileri tank, dan logistik. Domain darat tetap menjadi tulang punggung pertahanan militer konvensional. Di sisi NATO, kekuatan darat terdiri dari brigade mekanis dan divisi dengan tank modern seperti M1 Abrams dan Leopard, serta sistem artileri presisi dan peluncur roket berganda atau MLRS. Namun karena personil dan peralatan tersebar di banyak negara, efektivitas NATO sepenuhnya bergantung pada kecepatan mobilisasi dan kemampuan interoperabilitas antar anggota. Rusia di sisi lain mengandalkan volume dengan armada artileri besar, ribuan kendaraan lapis baja, dan doktrin operasi darat yang menekankan kekuatan tembakan masif serta manuver terkoordinasi. Sejak 2024 hingga 2025, Kremlin meningkatkan produksi artileri dan amunisi sebagai respon langsung terhadap kebutuhan medan tempur yang intens.
Inventaris utama Rusia. Tank tempur kurang lebih 5.750 unit. Kendaraan lapis baja dan infanteri lebih dari 20.000 unit, sistem artileri dan peluncur roket dalam skala produksi massal. Implikasinya, NATO unggul dalam kualitas dan dukungan udara terhadap operasi darat, sementara Rusia unggul dalam volume tembakan serta ketersediaan artileri berat. Pada akhirnya, efektivitas operasional keduanya sangat bergantung pada logistik dan rantai suplai amunisi. Kekuatan udara dan antariksa. Dalam domain udara, NATO jelas diuntungkan oleh kekuatan udara Amerika Serikat yang masif. Pesawat generasi kelima, armada tanker udara, sistem radar udara atau AEWNC, atau AEWNC, serta jaringan intelijen global membuat NATO memang melaksanakan operasi lintas benua dengan cepat. Negara-negara Eropa juga terus memperkuat pertahanan udara mereka, termasuk sistem penangkis rudal jarak menengah dan tinggi. Rusia tetap memiliki armada jet tempur modern dari sistem pertahanan udara unggulan seperti S-400 dan S-300, serta rudal balistik dan sistem serangan udara terintegrasi. Namun, konflik panjang menyebabkan tekanan besar pada rantai suku cadang dan kebutuhan produksi cepat. Kekuatan udara Rusia. Total pesawat militer sekitar 4.292 unit, pesawat tempur dan serang lebih dari 1.500 unit, helikopter tempur dan transportasi lebih dari 400 unit. Kapasitas udara NATO berfungsi sebagai force multiplier bagi operasi gabungan, sedangkan Rusia mempertahankan kekuatan udara regional yang masih signifikan namun menghadapi tantangan logistik dan perawatan. Kekuatan laut, samudera, dan kapal selam. Di lautan, NATO memiliki jangkauan global, gugus kapal induk Amerika Serikat, kapal perang berat, dan kekuatan anti-kapal selam atau ASW, menjadikan NATO mampu memproyeksikan kekuatan lintas samudera sekaligus menjaga jalur logistik antar benua. Beberapa negara Eropa juga menambah arsenal misil jelajah anti-kapal dan frigat modern untuk memperkuat pertahanan maritim. Rusia pun tetap menjadi kekuatan laut besar dengan lebih dari 60 kapal permukaan utama, 11 kapal selam nuklir pembawa rudal balistik atau SSBN, serta 17 kapal selam serang nuklir atau SSGN. Fokus utama armada Rusia adalah pertahanan kawasan dan pengendalian akses laut menggunakan rudal anti kapal jarak jauh, serta kapal selam, diesel elektrik, dan nuklir. Dengan demikian, NATO menguasai proyeksi global, sementara Rusia menekankan kemampuan regional yang mematikan. Laut tetap menjadi arena utama bagi NATO, sedangkan Rusia mengandalkan rudal dan kapal selam untuk menahan dominasi lawan. Domain cyber dan ruang angkasa. Kini, ruang cyber dan antariksa bukan sekedar pendukung operasi, melainkan bagian inti dari pertempuran modern. NATO terus berinvestasi besar dalam kemampuan cyber ofensif dan defensif, melindungi satelit komunikasi vital, serta membangun kerjasama space domain awareness antar anggota. Rusia pun tidak ketinggalan, negara ini dikenal memiliki kemampuan cyber ofensif yang tinggi, serta mengembangkan senjata anti-satelit dan taktik pengajuan komunikasi elektronik. Kedua pihak sadar bahwa keunggulan dalam domain ini dapat mengubah arah pertempuran hanya dengan menyerang jaringan logistik atau infrastruktur kritikal lawan. Industri pertahanan dan produksi amunisi. Dalam konflik jangka panjang, kemampuan industri dan produksi amunisi menjadi penentu utama. Tahun 2025, Rusia meningkatkan kapasitas industrinya secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan pertempuran berintensitas tinggi. Di sisi lain, NATO sempat menghadapi tantangan stok amunisi di fase awal konflik. Namun kini berupaya memperkuat rantai pasokan melalui kerjasama industri lintas negara dan paket investasi pertahanan bersama. Singkatnya, daya tahan dalam perang modern tidak hanya ditentukan oleh jumlah tank atau pesawat, melainkan juga oleh kemampuan memproduksi, memperbaiki, dan mendistribusikan peralatan dalam skala besar dan berkelanjutan. Doktrin, mobilisasi, dan kemauan politik. Selain angka dan teknologi, faktor doktrin serta kemauan politik menjadi pembeda besar antara NATO dan Rusia.
NATO mengandalkan keputusan kolektif berdasarkan konsensus antar negara. Hal ini memberikan legitimasi tinggi, tetapi prosesnya bisa lambat ketika harus merespon ancaman mendesak. Sebaliknya, Rusia mengandalkan keputusan terpusat dan mobilisasi cepat, meski pendekatan ini bisa membebani ekonomi nasional dan menimbulkan tekanan politik di dalam negeri. Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, kecepatan versus legitimasi, stabilitas versus efisiensi. Implikasi strategis dan rekomendasi kebijakan. Dari semua ini, ada beberapa kesimpulan penting bagi keamanan Eropa dan dunia. Pertama, keseimbangan kekuatan kini tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi juga oleh kualitas teknologi dan daya tahan industri. Kedua, perang yang berkepanjangan menuntut peningkatan kapasitas produksi amunisi dan rantai pasokan. Ketiga, diplomasi, transparansi militer, dan kontrol senjata menjadi kunci utama untuk mencegah eskalasi yang tidak diinginkan. Secara kebijakan, negara-negara anggota NATO disarankan untuk mempercepat investasi pada sektor amunisi, memperkuat interoperabilitas logistik, dan mengembangkan mekanisme komunitas langsung antar militer guna menghindari salah tafsir yang bisa memicu konflik. NATO dan Rusia mewakili dua paradigma berbeda. NATO dengan pendekatan kolektif, teknologi tinggi, dan koordinasi lintas negara. Rusia dengan sistem terpusat, kemampuan produksi besar, dan fokus pada artileri serta kekuatan darat. Keduanya menciptakan landscape strategis yang semakin kompleks di Eropa. Namun di balik angka dan alutsista, satu hal tetap sama. Diplomasi dan pencegahan masih menjadi jalan paling bijak untuk menjaga perdamaian dunia.